Halo, selamat malam Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Santi Tirtawati hanya di Cedek Geni season ke-9. Dan di sini saya juga tentunya masih ditemani dengan Itu Suwarsono. Dan sebelum kita lebih jauh bertanya-tanya tentang narasumber kita, mari kita dengarkan lagu yang akan dibawakan oleh Cak Siro. Apa ini lagunya? Apa lagunya, Pak? Apa lagunya kira-kira Cak Siro? Saya kira mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ternyata mari kita dengarkan ya. Udah request belum ini? Belum request, Pak. Nggak request belas. Mbak Santi nggak request, aku diem aja. Baiklah, terima kasih Mbak Santi ya. Oh, Mas, iya. Pak, Ya, silakan. Saya akan coba nyanyikan sebuah lagu buat Paigi. Ini lagunya tentang mencerita tentang alam keindahan alam desa kita. Tapi lagu ini dipopulerkan oleh almarhum seorang legend ya, tapi nggak saya sebutkan lah. Pasti udah pada tahu lah. Oke. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di awal purnama, nyanyikan pujaan untuk nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku. Ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama. Tenteram bertara harja di sana. Mengapa tanahku rawan gini? Bukit-bukit pun telanjang berdiri. Pohon dan rumput-rumput enggan bersemi kembali, dan burung-burung pun malu bernyanyi. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di malam purnama, nyanyikan pujaan untuk nusa. Ku ingin bukitku hijau kembali, semak rumput pun tak sabar menanti. Doakan ku ucapkan hari demi hari, sampai kapan kala lapang diri. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di malam purnama, nyanyikan pujaan untuk nusa.
sana Tuhanku menitipkan aku, kami kan bernyanyi, hiburlah hati, nyanyikan baik padamu negeri. Damai saudaraku, suburlah bumiku. Ku ingat ibuku dongengkan cerita, kisah tentang jaya Nusantara lama, tenteram Kertara Harja di sana, tenteram Kertara Harja di sana. Luar biasa Thank you. sekali. Asik lagunya. Lagunya sangat legend. Lagu kenangan. Iya. Nah, pemirsa, ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Namanya Pak Surmuji. Betul Pak ya? Betul. Kepala Desa Tasikmadu, Tasikmadu, Kecamatan Pala, Tuban. Nah, sebelum kita nanti ngobrol jauh tentang apa itu Kampung Tangguh dan Desa Tasikmadu, ini di awal-awal ini ada namanya semacam litsus, Pak. Jadi ada pantai api screening namanya. Nah, ini nanti disampaikan oleh Mbak Santi. Jadi Pak Surmuji harus menjawab, ada pilihan ganda, harus satu, dipilih salah satu. Ada 10 pertanyaan, harus dipilih satu nanti. Satu gitu. Dan harus cepat cara menjawabnya. Oke, bisa dimulai Mbak Santi? Iya, siap. Makasih Mas Pito. Bagaimana Bapak, sudah siap? siap. Mantap. Pertanyaan yang pertama ya ini ya. Beras atau buah? Saya beras. Oh iya. Tanah Bangkok atau gaji? Tanah Bengkok. Sumber daya alam atau sumber daya manusia? Sumber daya manusianya. Siskamling atau CCTV? Ya, Seskampling jelasnya. Bumdes atau Pok Darwis? Bumdes. Dihormati atau dicintai? Dihormati. Oh iya. Bisnis atau pemerataan? Pemerataan. Terkenal atau dikenal? Dikenal. Objek wisata atau komoditi pangan? Komoditi pangan. Disupport atau mensupport? Mensupport. Iya. Asik. Terima kasih, luar biasa sekali. Meskipun agak tersendat-sendat. Iya. Lolos juga gitu ya. Agak tegang. Karena mendadak itu tadi. Iya. Jadi memang tidak boleh dibocorkan. Iya, Harus iya, rahasia. iya. Karena pantai api ini sangat apa ya, semacam ada tes psikologi. Seperti apa sih narasumber ini Iya. mendeskripsikan bahwasanya visi misi itu kan sangat penting bagi terutama Pak Surmuji ini kan kepala desa, jadi menjadi public figure dan di desanya ini sangat dikenal dengan Kampung Tangguh ya desanya. Kampung Tangguh Semeru. Nah, mungkin Pak Surmuji bisa cerita apa sih Kampung Tangguh Semeru itu? Kampung Tangguh Semeru itu kaitannya dengan adanya ini Pak, pandemi COVID-19 ini, kaitannya dengan ini. Jadi pada saat bulan 5 Tahun lalu itu. ya, tahun lalu, karena COVID itu kan sudah berjalan ya kurang lebihnya pada bulan-bulan itu, bulan Maret. Ya Maret ya toh. Setelah itu karena pada bulan itu sejak awal memang di seluruh tanah air kita dengan keputusan Bapak Presiden Ya. sampai di tingkat paling bawah termasuk di desa itu kan memang sudah dinyatakan darurat COVID, sehingga di tingkat desa sesuai dengan menindaklanjuti surat dari edaran surat Bapak Bupati bahwa di tiap-tiap desa kan harus ada namanya pada saat dulu itu gugus tugas Pak. Ya, di Gugus desa-desa tugas itu. di desa, di situ dibentuk dalam rangka kita untuk ya ikut serta pengamanan baik kepada
kita sendiri maupun khususnya kepada masyarakat dalam situasi pandemi COVID yang terkenal dulu dengan nama social distancing. Oh iya. Itu kita membentuk namanya gugus tugas desa, mulai dari kepala desa sampai dengan jajarannya BPD, LPMD sampai di tingkat RT dan RW. Itu anggotanya didampingi 2 dari unsur kepolisian namanya Babinsa dan Babin Kaptipmas, ya mohon maaf. Yang dari TNI adalah Babinsa. Jadi ada 3 pilar itu sebagai mitra kerja kita. Nah, karena situasi itu pada saat itu pada bulan-bulan itu kan sangat luar biasa Pak ya. Sehingga perlu di tingkat Jawa Timur khususnya Pak. Jadi ada yang perlu membantu daripada kegiatan yang kaitannya dengan pandemi COVID ini, sehingga dari akademisi dari Universitas Brawijaya Malang menemukan ya suatu tatanan yang bisa dibuat satu percontohan supaya masyarakat itu bisa bergotong royong dengan melibatkan relawan desa, tidak hanya unsur tidak hanya unsur tidak hanya unsur 3 pilar, termasuk lembaga-lembaga desa saja, jadi melibatkan masyarakat, partisipasi, jadi punya empati Pak, untuk merasakan bahwa di negara kita itu sudah ya terkenal sejak turun-temurun bahwa kita itu diciptakan pada saat berjuang dulu kan juga bergotong royong. Nah inilah muncul seperti itu, sehingga di Kecamatan Palang khususnya itu pun juga melalui proses Pak dari beberapa desa yang dipandang memenuhi standar daripada kampung tangguh tadi, kita diundang di kecamatan bahwa perlu adanya pembentukan kampung tangguh, sehingga desa kita ditunjuk beberapa desa untuk dilakukan evaluasi Pak. Artinya desa sekecamatan tidak semuanya Pak dikategorikan kampung tangguh. Kenapa kira-kira pilihannya kok Tasikmadu? Karena Tasikmadu satu Pak ya, di desa itu kan harus ada namanya fasilitas yang terkait dengan namanya ruang atau gedung atau tempat isolasi itu. Terus ada sarprasnya yang terkait dengan sekretariatnya, terkait dengan dapur umumnya, termasuk MCK-nya, termasuk tempat ibadahnya. Itu satu kesatuan yang tidak bisa berpisah-pisah Pak ya. Dan itu sudah ada di Tasikmadu? Iya sudah ada. Kebetulan di Tasikmadu itu ada bekas gedung dulu, gedung balai desa ya, sehingga itu bisa kita manfaatkan untuk ruang isolasi. Ya tempat tadi Pak, tempat untuk memenuhi ketentuan daripada kampung tangguh, sehingga kita pun juga sudah terbiasa melibatkan masyarakat satu dalam kegiatan tadi keamanan dan ketertiban. Nah, di lingkungan itu pun juga masyarakat juga sangat guyup, istilahnya gotong royongnya juga sangat tinggi, kepedulian dengan sosial masyarakatnya juga sudah sebelum adanya COVID ini memang sudah terbiasa seperti itu, sehingga kita layaklah untuk ditunjuk mewakili program Kampung Tangguh Semeru. Nah, Kampung Tangguh Semeru ini apakah dinilai atau gimana? Kampung Tangguh itu bukan kita dilomba dalam arti seperti kita pawen dan seperti itu Pak. Jadi penilaiannya apakah Kampung Tangguh itu sudah menjalankan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, protokolnya kesehatan, termasuk di bidang sosial kemasyarakatannya, terus nanti di bidang kesiapan daripada relawannya ini Pak. Jadi terus masuk kita pelayanannya tidak hanya sekedar kepada warga kita yang sedang mengalami tadi musibah terpapar virus COVID-nya, tidak demikian. Kita juga termasuk nanti peduli kepada keluarganya, terus peduli kepada lingkungan yang pada saat COVID itu ada yang sakit tahunan, ada yang ya mengalami tadi Pak stres atau DGJ ya namanya. Nah itu juga ada yang destabilitas atau stunting. Nah itu kita melakukan pendataan. Jadi yang kita lakukan karena dalam situasi yang demikian itu mungkin orang tuanya juga sedang terganggu ekonominya.
juga kita peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang bekerja di luar desa atau di luar daerah Pak. Nah pada saat itu kan juga gencar-gencar tidak bisa masuk, masa tidak itu bisa tadi keluar, ya. apa itu PHK Pak ya. Oh iya, iya. Sehingga dia kembali ke desa. Makanya ruang isolasi itu tidak semata-mata untuk mereka yang sedang terpapar Pak. Jadi kita menyiapkan ruang isolasi di desa, ada dapur umum dan seterusnya itu semata-mata pada saat awal itu tadi bulan-bulan 5, 6 itu tadi banyak saudara-saudara kita yang ya merantau untuk bekerja di luar daerah itu kembali ke desa. Artinya Kampung Tangguh Semeru ini cukup efektif tidak kira-kira untuk menekan laju pertumbuhan? Saya rasa COVID? Dengan adanya Kampung Tangguh Semeru, ya saya sebagai kepala desa Pak, sebagai ya yang bertanggung jawab di desa itu sangat membantu, sangat efektif Pak. Iya. Karena apa? Karena para relawan itu sendiri juga merasa tadi Pak empati. Dengan adanya Kampung Tangguh itu kita ya telah diberikan satu pelatihan Pak. Bagaimana cara menangani saudara kita yang tadi ada namanya testing, ya, treatment, ya, tracing dan kalau treatment. Relawan ini dari unsur apa saja? Relawan dari dari desa atau apa? Relawan dari tokoh masyarakat, dari ketua RT, ketua RW, dari para pemuda, dari ibu-ibu, sehingga kita bisa membentuk wanita Tangguh Semeru. Ya. Ada yang namanya pemuda Kampung Tangguh Semeru. Jadi kita melibatkan berbagai unsur Pak. Jadi ada tokoh agama pun juga demikian kita libatkan untuk saling membantu, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa perlunya kita ya melaksanakan itu tadi Pak, protokol kesehatan. Nah, saya menangkap namanya kok Kampung Tangguh Semeru ini, apakah ada kaitannya dengan kepolisian? Karena Semeru ini kan lambang Polda Jawa Timur ya. Kampung Tangguh Semeru dalam hal ini Pak, karena kaitannya dengan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sebagai apa ya, tulang punggung dalam menggerakkan masyarakat yang bertanggung jawab itu. Namun dalam pelaksanaannya 3 pilar itu tetap berjalan Pak. Iya, tidak bisa dipisahkan. Saling bersatu ya, dalam teritorial itu di tingkat Kuramil tadi ada Babinsa itu melekat Pak. Jadi itu satu kemitraan kita untuk menjalankan fungsi dan tugas. Saya ini kok mencium bau blimbing di depan ini. Ini ada apa ini kira-kira? Kok tahu-tahu ada blimbing di sini? Ini apa ini Pak? Ini makanan apa? Komoditas. Komoditas tadi Pak. Iya. Yang kaitannya dengan tadi apa itu pangan sumber tadi ya? daya alam. Iya. Juga termasuk pangan. Terus makanya tadi sumber daya manusianya juga. Iya. Nah, makanya saya pun juga merasa ini ya ikut memiliki supaya blimbing yang ada di Tasikmalaya ini tidak sekedar nama yang dibaca seperti yang di sebelah ini. Makanya saya berikan bukti bahwa di Tasikmalaya itu memang budidaya blimbingnya mungkin di seluruh kabupaten mungkin ya hanya satu-satunya lah yang mungkin yang ciri khas ya, rasanya itu sangat rasanya. Kalau selain blimbing apa? Selain blimbing ada yang siwala. Oke. Ada beberapa, namun yang itu kan termasuk tadi Pak, sumber makanan pokok lah. Iya. Nah kalau blimbing ini apa kira-kira keunggulan dari blimbing Tasikmalaya? Keunggulan dari blimbing Tasikmalaya itu rasanya juga sangat manis, juga lentur, kandungan airnya juga tinggi. Karena apa, proses untuk tanam blimbing kan perlu mendapatkan satu perawatan yang intensif. Juga dengan adanya kebun blimbing di Tasikmalaya sudah kurang lebih 50 hektar Pak. Dari luasan lahan, tapi itu milik petani Pak. Di samping itu juga sangat di masa pandemi ini Pak, ini tidak berpengaruh Pak, dalam arti untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan perekonomian. Iya betul. Jadi per kilo ini berapa? Per kilo saya ini ya fluktuasinya nggak terlalu lah Pak. Tapi di masa pandemi pada saat bulan 6 sampai bulan 8 itu memang waktu-waktu itu kan sangat, tapi sekarang sudah ya agak mulai normal kembali Pak. Jadi harga di petani itu kurang lebih 14.000 Pak
per kilogram, tapi itu kan juga ada kriterianya A, B, C. Apa itu Pak? ABC itu apa? ABC itu dari ini Pak, dari mutu belimbing Pak. Jadi ukuran belimbing diukur dari A yang kelas 1, B kelas 2, yang paling besar yang paling sendiri besar, gitu. dan C itu tadi Pak. Biasanya per kilo ini ada berapa biji buah? Per kilo kurang lebih ya 6 lah kalau yang A. 6 lah. Ini berarti kira-kira masyarakat Desa Tasikmadu ini rata-rata memang berprofesi sebagai ini ya, pedagang Rata-rata atau seperti petani itu Pak. belimbing. Iya. Di samping dia petani belimbing, untuk warga desa yang ya mungkin usianya sudah agak tua Pak ya, tidak bisa bekerja di sawah atau di kebun karena tenaga, itu dia mengerjakan bungkusnya Pak. Bungkus belimbing ini kan Oh, yang plastik nah, ini? enggak, bukan plastik, dari koran bekas atau LKS. Oh. Itu yang bungkus untuk Ya, pemasakan untuk itu ya, biar ya, masak untuk itu. dari awal sebelum awal. dibungkus dengan plastik, Ya. itu kan dibungkus dengan kertas. Kertas dulu. Ya, itu dibuat secara manual, memberikan lapangan pekerjaan kepada ibu-ibu rumah tangga. Wah, asik ini. Tuh. Berarti memang roda perekonomian di sana sangat Iya. berputar dengan ini ya. Meskipun pandemi tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruh, masih tetap berjalan. Nah, kira-kira kalau habis panen kan banyak ya. Ya, ini jualnya di mana? Apa di pasar apa di mana? Jualnya itu sudah ada para tengkulak sudah datang sendiri. Pak. Sudah ini ya. Sudah langganan Sudah mungkin Pak. langganan. Iya. Jadi sistem pemanenannya atau sistem perawatannya itu memang berjenjang Pak, jadi tidak sama. Misalnya penjenengan nanti pada minggu pertama, Iya. saya jadi bisa diatur Pak Oh, belimbing gitu itu. ya, Jadi sudah. belimbing itu sesuai dengan kehendak petani Iya, iya. dalam segi perawatan untuk pembungaan dan seterusnya. Jadi kayak udah ada penadahnya gitu ya? Iya sudah ada, sudah ada. Iya. Jadi banyak baik bakul lokal dari desa kita setempat juga ada dari luar desa. Pak. Makanya tadi Pak Sapuji kok menjawabnya BUMDes, bukan kok Darwis. Iya. Nah, kenapa ini? Tahu-tahu ini ternyata. Mungkin ini sudah termasuk Kalau Programnya BUMDes itu BUMDes. kan merupakan satu wadah. ya Jadi mereka mewadahi satu usaha. holdingnya Pak ya. Ya, baik usaha apa itu rumah tangga maupun usaha dalam bentuk ya tadi di sektor pertanian. Nah, Pok Darwisnya itu merupakan bagian dari BUMDes. Pak. Nah, itu jadi Pok Darwis nanti ada yang Pok Darwis kaitannya dengan wisata. Ada Pok Darwis yang kaitannya dengan pengadaan tadi. Misalnya tentang pemasaran belimbingnya di wilayah ya wisata. Nah, itu nanti kan contoh seperti di Tasikmadu. Di BUMDes itu memberikan suatu penyertaan modal terhadap petani belimbing. Investasi Pak. Investasinya pengadaan alat bungkus Pak, seperti kertas. Ya. Juga BUMDes sekarang meningkatkan kerjasamanya dengan relawan Kampung Tangguh untuk menyewa lahan desa untuk bisa digunakan pertanian, edukasi pembibitan, juga termasuk edukasi nanti di dalam anak didik kita mulai TK dan seterusnya juga punya lahan nantinya juga bisa digunakan mungkin untuk ya seperti pramuka dan seterusnya itu, sehingga BUMDes memberikan satu pernyataan modal yang kaitannya dengan petani belimbing gitu. Sehingga Jadi sudah ada wahana edukasi gitu ya, edukasi. BUMDes kan mendapat penyertaan modal dari dana desa, Dana Pak. desa. Nah, itu kan juga digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Itu berapa persen dari dana desa Pak yang masuk ke BUMDes? Ya itu Pak, dari bisa 60-40 Pak. Ya. Cukup besar berarti Pak. Ya, nanti Cukup kan besar. pengadaannya kan seperti itu. Iya, iya. Kan nanti juga bisa dikembalikan lagi kepada kelompok Pak, itu. Diputar lagi. Ya. Ya, uangnya Terus diputar. juga di Kampung Tangguh juga ada bapak angkat kita Pak, namanya Bapak Haji Gatot Sarjana Ekonomi Bapak Gatot siapa ya? yang punya Ningrat. Oh itu ya orangnya terkenal. Cuman saya belum kenal Itu kenalkan saya. makanya saya perkenalkan Pak. Itu kaitannya dengan Kampung Tangguh Kampung Semeru. Tangguh Semeru. Karena Kampung Tangguh Semeru tadi Pak, Iya, karena iya. tidak hanya berkaitan bergelut dengan virus saja, menangani saudara kita yang sedang terpapar saja. Betul. Cuma kita namanya relawan supaya kita juga ada tadi Pak, merasa tidak jenuh kaitannya dengan program Bapak Presiden Pak, Iya. sampai pimpinan tiga kita pemulihan ekonomi Pak. Nah, kita membuat satu gagasan yang berbentuk peternak kambing yang tidak tanpa ngarit Pak.
Jadi tanpa ngarit itu maksudnya gimana Pak? Menggunakan pakanan olahan sendiri konsentrat yang iya. dicampur dari dedak, ada dari tepung jagung, ada dari limbah kangkung, itu nanti kita buat fermentasi. Apa yang kandang ternak itu dekat tower itu Pak ya? Kan ada kandang ternak itu dekat tower itu. Kandang ternak itu khususnya berada di lingkup Kampung Tangguh Semeru di satu dusun Pak. Ya, Jadi Panjunan di itu dusun masalah. Prambatan. Oh, Prambatan. Desa Iya, Tasik iya. Madu itu ada 2 RW 5 RT. Jadi di masing-masing RT ada satu kandang dan satu kandang lagi ada di sekretariat Kampung Tangguh Semeru. Itu yang dikelola oleh BUMDes tadi. Yang dikelola oleh relawan. Relawan. Nah, untuk BUMDesnya ini juga berencana di lahan yang telah disewa tadi untuk mengembangkan tadi Pak, makanan yang rencananya untuk dibuat pengolahan pakan. Bisa nanti untuk pakan kambing, juga untuk pakan ternak warga yang memberikan ternak secara mandiri. Karena di lingkup kita itu kan banyak limbah-limbah dari hasil pertanian yang belum bisa kita manfaatkan 100%. Pak. Seperti dari limbah jagung, limbah pada saat mungkin panen raya itu karena petani masyarakat itu kan lahannya cukup sempit. Kalau kita mau menimbun pakanan dengan curah dari sektor pertanian dari Tegal itu kan sangat kumuh. Sangat. Iya. Ya, sehingga petani sendiri pada saat bulan-bulan 9-10 bulan kan musim kemarau. Nah, sehingga mereka agak kesulitan untuk memberikan pakan ternaknya, sehingga membeli dari jerami itu loh Pak. Jerami Dari daerah padi itu ya? Ya, Ya. dari daerah Widang, dari apa itu. Ya, Rengel Pumpang. Nah, kalau kita pada saat musim begini bisa mengolah dengan kita ya chopper atau giling, nanti kita kemas dengan blangsing apa itu kan bisa lebih awet. Juga nanti kalau Mas ditem- Pito, kalau saya melihat ini ya, blimbing ini ya, pengen makan terus aku lah. Ya. Besok kalau kira-kira saya ke rumahnya Bapak dikasih blimbing apa dikasih kambing ini ya? Dua-duanya. Kalau memang mau dinikmati langsung ya lebih bagus blimbing. Blimbing. Ya. Kalau kambing kan harus proses. Oh Tapi iya. nanti itu kurban ini Pak, sebentar lagi kurban. Iya. Iya. Tadi katanya Pak Tony kan nyantai, kalau makan blimbing kan juga bisa ya. Mungkin kalau makan dulu nanti Pak setelah podcast ini. Jadi Pak Surmuji ini berapa periode menjabat di Pak? saya pada waktu Undang-Undang Nomor 579 Pak, itu kan masa bakti kepala desa kan 8 tahun. Iya. Saya menjabat 12 November tahun 90, berakhir tahun 298. Setelah itu ikut lagi 98 sampai Juli 2007. Terus 11 tahun. 2007? Setelah itu kan peraturannya hanya 2 kali Pak. libur dulu. Libur. Satu periode. 2 periode. Sudah Pak. periode libur. Oh gitu. Ya, karena waktu itu kan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mulai berlaku kan 2015 Pak. Gitu. Terus jadi lagi mulai tahun berapa ini? Mulai jadi lagi saya dilantik 15 Agustus 2019. Berarti ini 6 tahun. iya 6 Nah, tahun. berjalan. Berarti dulu sudah 2 periode, sekarang jadi lagi. Ini berarti kalau nggak luar biasa nggak mungkin dipilih ini. Ya mungkin kawannya begini. Tapi ya itulah. Ya minimal menjadi inspirasi gitu loh, inspirasi di desa. Inspirasi di desa. Betul. Ya memang jabatan itu bukan semata-mata untuk mencari ya Kekuasaan. materi lah. Materi. Ya memang kita hidup harus mempunyai materi, tapi karena itu adalah suatu amanah Pak. Untuk pengabdian, ya, Pak. kita mengabdi karena kita juga merasa asli dari anak desa. Oleh karena itu dengan usia yang sudah kepala 5 lebih Pak hampir, nah ini kita mau apa? Nah, Tujuan kita kan juga tadi membangun bangsa dan termasuk penjenengan menghadirkan saya itu kan tujuannya itu Pak ya. Betul, Supaya- menjadi supaya inspirasi banyak Pak, ya inspirasi. betul. Apalagi jadi kepala desa 3 kali nih Pak. Tiga kalinya. Dulu kalau latar belakang Bapak apa Pak? Latar belakang saya itu Sebelum jadi macam-macam kepala Pak. desa. Sebelum jadi kepala desa saya juga pernah jadi tukang Tukang apa? kayu. Oh, tukang kayu. Ikut tukang kayu. Iya, iya. Juga pernah jadi
tahun 84 saya ada di PT Dulang Mas Sidoarjo, Sekardangan. Itu saya staf pergudangan di sana. Setelah itu saya pulang tahun 88 itu ada di waktu ada listrik namanya listrik masuk desa, kita bersama kawan membuat satu CP Wijaya untuk bergerak di bidang instalasi, berhenti sampai jadi kepala desa. Ya, tahun 90 tadi Pak ya. Ya, berarti memang karirnya ini benar-benar dari bawah Pak ya? Dari bawah. Saya juga tahun 88 jadi ketua RT Pak. Ketua RT dulu. Ketua RT dulu. Baru kepala desa. Enggak berangkat berarti? Tidak pernah berangkat. Jadi saya diperintah berangkat pada waktu itu jadi ketua RT. Perangkat diperintah kepala desa. Gitu. Baik, selain Blimbing ini kira-kira apa Pak? Produk unggulan dari Tasikmadu itu kira-kira? Produk unggulan Tasikmadu selain Blimbing Pak, nah itu tadi siwalan, ada yang kaitannya dengan home industri Pak. Itu juga ada yang namanya kue rambutan Pak. Kue rambutan? Iya. Apa itu Pak? Tapi itu kalau ya semacam dibuat dari, kalau cara pembuatannya sangat tradisional Pak. Dengan batok kelapa dibolong-bolong, itu suaranya bisa seperti hiburan musik Pak, ada tek 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 tek. Nah, itu mengeluarkan seperti mie Pak. Waduh, Nah, itu nanti digulung jadi segitiga terus ditaruh di cangkir. Nah, akhirnya akan seperti bunga seperti ini. Itu namanya khas Tasikmadu. Tasikmadu Ya, itu namanya kue rambutan. Itu kan belum, ya, padahal itu sudah sejak kecil saya sudah. Berarti ini makanan endemik kalau ini. Iya. Makanan endemik. Adanya hanya di Tasikmadu. Tasikmadu. Suatu saat saya minta Bapak ngajak saya ke sana Pak. Nanti saya barangnya saya carikan, nanti sing masih membuat masih ada. Iya. Masih. Dan ada pembuat gula merah juga Pak di sana ya? Untuk masih sekarang ada, ya? gula merah sudah nggak ada ya? Karena gula merah itu dulu pada saat saya jabatan saya pertama memang ada untuk budidaya gula merah berupa gula semut Pak waktu itu, program pembuatan gula semut. Nah, gula merah itu dalam 1 kilo gula merah itu harus tersedia 8 liter nira atau legen baru jadi 1 kilo gula merah. Kenapa sekarang masyarakat atau para petani penderes legen tidak membuat nira? Itu karena hitungan secara ekonomis itu kan masih sangat tipis ya. Lebih untung dijual legen. Karena langsung dijual. Kalau 1,5 liter botol aqua bisa dijual kalau hari-hari biasa seperti ini 12. Kalau hari-hari puasa ya sampai 15. Ya. Saya sering ke sana makanya apa? Itu. Saya juga apal karena saya juga Tasikmadu juga penggemar legen. Kalau orang Tuban nggak kenal legen, waduh, terus tidak ada ini berarti. Baik, Mbak Santi ada yang ingin tanyakan lagi kira-kira? Enggak, udah. Iya. Ya cuma besok aja mau main ke sana, mau minta itu blimbing sama kambing. Kalau kambing ya masih kambing masih kecil aja. Masih kecil aja Pak, karena kita tidak hanya beternak bersifat untuk daging. Jadi kalau sudah buting, ya kita buat untuk breeding. Apa itu Pak? Breeding itu bisa kita anak. Kita apa itu tadi Pak, menjadi indukan. Ya, indukan. Ya. Pak, kalau COVID di desa Tasikmadu sekarang kira-kira ada enggak? Sekarang pada bulan 4 kemarin Mas, di pertengahan itu ada, tapi tidak terlalu. Tapi untuk setelah bulan 4 di tanggal 16 sampai sekarang sudah zero Pak. Alhamdulillah. Setelah Lebaran? Setelah Lebaran masih ada tadi sekitar 3. Cuma ya itu tadi karena aktivitas mereka jarang di rumah. Ada yang luar di ruko, ada yang di Bank BRI. Jadi itu rata-rata Pak yang kena itu memang aktivitasnya di luar, itu di luar desa. Kalau yang petani Pak, petani blimbing asli tidak pernah ada yang kena. Sampai hari ini tidak ada yang pernah kena. Jadi kalau menurut catatan kita yang terpapar memang aktivitasnya banyak di luar desa.
Pak, kalau roda perekonomian terkait budaya Blimbing Tasikmadu ini kira-kira perputaran uangnya sampai berapa Pak dalam 1 tahun kira-kira? Ini contoh saja Pak ya, karena saya juga pernah mengelola, berhubung sekarang saya jabatan kepala desa itu saya limpahkan pada ya keluarga yang lain lah. Itu dengan populasi pohon kurang lebih 230 pohon, itu 1 kali panen dengan biaya operasional kurang lebihnya 18 juta Pak. Itu mulai dari berbagai hal ya, operasional secara keseluruhan. Sedangkan kalau total pohon sekarang ini seluruhnya kira-kira berapa ini? Seluruhnya kalau kita bagi saja Pak ya per 1 hektar itu kan tanam kita, jarak tanam kita ada yang 4 kali 4, 5 kali 5. Itu kalau luasannya Pak ya, luasannya itu sekitar kurang lebih 50 hektar. Itu khusus untuk di wilayah Tasikmadu. Berarti cukup besar Pak ya, perputaran uang ya. Dari Blimbing Pak ya, itu selama kurang lebih 3 bulan lah. Untuk biaya operasionalnya saja kurang lebih 18 juta. Gitu. Terus nanti untuk perolehannya itu kurang lebihnya sekitar ya 60-an lah. Nah, berapa hari ataukah berapa bulan sekali kira-kira panen Pak? Panennya itu nanti kurang lebihnya 3 bulan. 3 bulan? Ya. Dalam 1 pohon itu 3 bulan panen, 3 bulan panen. Cuma kita enggak seperti itu Pak. Jadi setelah kita mulai pembungkusan, jadi sudah mulai pentil, buah yang kecil-kecil itu sudah kita lakukan penyemprotan lagi Pak. Jadi ada apa ya? Jadi bertingkat Pak. Iya. Tumbuh lagi. Setelah ini panen sudah menyusul lagi. Jadi pada saat kita bungkus yang pertama itu sudah mulai semprot lagi, muncul bunga lagi. Jadi terus. Namun pada saat menjelang peralihan musim Pak, dari awal musim penghujan itu nanti kita potong pohonnya supaya seperti bonsai nggak tinggi. Iya. Biar nggak besar itu. Besar. Karena kalau daunnya terlalu banyak, itu pun juga bunganya masih kurang. Karena blimbing itu yang bisa berbunga hanya daun yang tua, bahkan sampai di batangnya itu bisa berbunga. Itu ya. Iya. Nah, kalau fungsi dari bungkus tadi Pak, kira-kira itu untuk apa itu bungkus? Bungkus untuk supaya warnanya itu bisa bersih kuning Pak. Kuning seperti ya, kuning seperti itu. Kalau tidak dibungkus sebelum dipanen atau sebelum mereka tua, mereka akan digunakan untuk bertelur lalat buah, sehingga akan membusuk. Makanya kalau pada saat musim bungkus itu sudah tidak tepat waktu, ya sudah nggak panen Pak. Dari buaya masih kecil sampai panen ini berapa hari Pak? Sekitar 40 hari. 40 hari, lumayan lama Pak. Berarti pembungkusan ya sekitar 40 hari itu Pak ya? Kalau pembungkusan itu ya sekitar ya usia 40 hari. Iya. Sekitar 1 jempol itu. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan dalam program podcast ini. Pak Sermuji, terima kasih atas kehadirannya. Ini sangat menginspirasi, terutama bagi kaum milenial agar tahu kira-kira Blimbing ini seperti apa sih budayanya kan gitu. Apalagi dengan Kampung Tangguh Semeru, budidaya Blimbing sangat membantu perekonomian warga sekitar, perekonomian rakyat biar bergeliat, dan pemulihan ekonomi ini berjalan dengan sangat efektif karena adanya produk unggulan dan komoditas dari Tasikmadu. Baik, terima kasih. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Karena waktunya sudah habis, saya Santi Tirtawati dan juga Itu Sularsono pamit undur diri, dan jangan lupa lihat podcast selanjutnya di Cedek Geni season yang akan datang. Cedek Geni Open Your Mind.
Aku masih seperti